Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channelnya Inaka Teknik. Eh, jadi kali ini kita mau bahas panel ya. Jadi panel ini untuk blower 5 unit blower dengan 1 unit untuk seldek atau pendingin ya. Nah, jadi ini fungsinya sama dengan tempron, cuman kita bikin lebih sensitif di intermittent ya teman-teman. Jadi suhunya sama 1 2 3 4 bisa backup gitu. Jadi umpamanya set 1 di 33, set 2 di 32, set 3 di 31-nya gitu, berurut atau kebalikannya bisa. Sama fungsinya dengan tempron. Pengaturan pun sama sendiri-sendiri untuk set satunya gitu. Cuman memang perbedaannya karena ini pakai alat yang sederhana, jadi dia sensornya sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing sensor. Nah, untuk tempron sendiri kan dia punya sensor satu untuk semua ya. Cuman kalau ini dia masing-masing, cuman tidak menghilangkan fungsinya. Walaupun murah meriah, kita desain tetap sama untuk fungsinya ya. Nah, jadi di sini jadi ada 2 panel nih teman-teman. Settingan standar dari kita gitu. Ini untuk si panel ini di tengah kandang. Jadi ada penghubung dari kabel ini, dari panel yang kecil ini ke yang besar, untuk ngirim sinyal dari ini ya, sinyal dari sensor suhu ke kontaktor. Nah, penghubungnya ada kabel mereka ini nih, banyak nih. Jadi nanti kita akan jelasin gimana cara kerjanya, jadi gimana cara pemasangannya. Jadi umpama teman-teman yang di luar kota beli dari kita itu untuk pemasangannya bisa sendiri gitu. Nah, jadi seperti contohnya panel ini untuk 3 pas, cuman kita cobakan kebetulan karena ini listrik rumah, jadi kita pakai 1 pas nyobanya gitu ya. Nah, seperti kita lihat di sini, saya akan jelasin fungsinya dulu ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu lah, ada gambaran gitu ya. Nah, ini kita ke sini ke kanan itu manual, jadi dia akan on terus. Nah, ini untuk blower 1 2 3 4 5 yang oranye ini blower. Nah, ini outputnya, kita umpamakan outputnya ya. Nah, ini mati. Nah, dia pompa ini saya bikinnya relay terbalik ya teman-teman. Jadi biar penanda lah istilahnya gitu. Jadi kalau yang satu ini bukan blower gitu, sebenarnya bisa aja dibalikin, cuman memang sudah tanggung. Yang satunya sudah saya bikin terbalik, satunya sudah saya kirim, jadi saya bikin kebalik semua. Jadi dia prinsipnya relaynya saya bikin kebalik, jadi dia kalau dapat setrum ini mati. Jadi kalau nggak ada setrum dia hidup gitu. Jadi untuk settingannya juga gitu, terutama yang di dalam di dalamnya sendiri ada timer ya. Nah, ini hitungan delay timer. Nah, dia timer ini lagi posisi on, cuman di sini kebalikannya gitu. Nah, ini di sini timer off, di sini hidup. Nah, timer on, sini mati. Ini mati di pompa. Ini umpamanya pompa ya gitu. Gitu. Nah, jadi tujuannya kenapa saya bikin terbalik, teman-teman? Karena di sini ada 2 timer. Nah, ini sorry ya, belum saya rapihin. Aslinya sih rapih. Ini belum saya pasang tutupnya. Ada ini tertutup semua, teman-teman. Ini tertutup, ini tertutup. Nanti kita juga liatin foto yang udah tertutupnya ya, videonya. Sementara gini dulu, sembari ngecek. Jadi kenapa saya bikin kebalik gitu. Jadi ini yang untuk blower 3, yang ini intermittent. Nah, jadi supaya nggak istilahnya nggak kebalik ya. Jadi saya balikin salah satu, jadi biar inget gitu maksudnya mah gitu, teman-teman. Jadi biar takutnya yang punya bingung yang mana yang pompa, yang mana yang blower gitu. Nah, ini jadi saya bikin kebalik gitu. Jadi pokoknya yang antara pompa dan blower ini berlawanan gitu. Jadi kalau di sini hidup, di sininya mati gitu. Di sininya mati. Nah, di sini mati, di sini hidup nih. Sini mati nih. Oh, berlawanan. Gitu, intinya berlawanan ya. Jadi cara pengaturan ini sama. Jadi ini ada, kalau yang di sini, nah ini settingan posisi kalau untuk pompa ya, berarti yang di sini hidup, yang di sini mati gitu. Nah, kalau untuk blower di sini mati, di sini hidup gitu.
Nah untuk ini settingan ini dia ada S, ada H. Jadi S itu ini dalam bahasa Inggris ya penyebutannya. 05 S berarti 05 detik. Nah saya deketin ya sini. Nah jadi ada S, M, H. M itu minute atau menit, H itu hour. Jadi tinggal pindah-pindah aja ya. Tapi memang biasanya kalau intermittent dia di sini detik, di sini menit gitu. Jadi dia nyala kalau intermittent nih, ini nyala kan ya. Nyalanya di paling cuma 10 detik, nanti matinya di sini kasih 1 menit atau berapa ya, tergantung settingan masing-masing lah itu. Ada yang 5 menit, ada yang bahkan ada yang sampai 10 menit gitu. Jadi ini di sini. Nah, ini yang 40 ampere ini MCB utama. Nah, yang kedua ini dia untuk menghidupkan apa namanya kontaktor ini sama manual blower. Nah, MCB yang ini ya. Nanti kita tulisin juga gitu, ada tulisannya, Pak. Nah yang ini MCB 1 pas ya, 3 ini nih. Ini beda kan, nggak nyambung nih. Nah yang kedua ini, yang ini dia untuk menghidupkan si apa namanya sensor suhu, timer yang ini ya. Nah timer ini dari yang 2. Nah ini yang ketiga ini pompa. Jadi kalau umpamanya ini pompa nyala, kita matiin dari sini. Dia walaupun timernya hidup gitu ya, si pompa ini dia tetap mati. Gitu. Jadi ini cara matiinnya di situ. Nah, jadi kalau ini biar nggak cetak-cetek gitu, biar nggak lama, nanti Bapak settingnya delaynya dilamain aja. Nah, terus ada satu lagi, kalau mau nyeting, memang ada satu kelemahan ya timer gini. Jadi kalau mau nyeting dia harus dimatiin dulu di sininya. Nah, cuma kan sebenarnya kalau dimatiin, kalau dalam posisi otomatis itu semua kontrol mati ya Pak ya. Jadi ada satu alternatifnya gitu. Untuk sementara ketika lagi nyeting timer, ini kita hidupkan manual. Nah, itu kita manualkan dulu seperti itu. Udah manual ya? Hari ini udah manual. Nah gitu. Sorry ini matic, tadi manual ya. Ini mati tengah. Oke, siap. Nah manual itu berarti ke kanan ya. Nah dia kalau di kanan nih on terus. Itu di kalau sini, nah jadi saklar ya. Jadi sorry. Ke kanan dia on terus. Jadi manualnya gitu ke kanan arahnya. Dia on terus. Walaupun ini si ininya mati ya. Jadi umpama ada trouble di sini atau trouble di timer, ini arahnya ke kanan, dia tetap hidup gitu. Nah, tapi kalau ke sini kan matic ya gitu. Jadi kembali ke sini ke penyentelan ini. Nah, ketika sudah selesai umpamanya gini, ini kita mau naikin yang tadi hidup-hidup terus ya. Yang ini biar agak lama gitu ya. Ini 5 jam, di sini juga 5 jam. Kalau umpamanya lagi nggak dipakai ya, biar nggak cetak-cetek terus relaynya. Nah, kita hidupin lagi di sininya. Nah, gitu. Jadi, ini pompanya dimatiin. Pompanya dalam keadaan mati, jadi di sini mati gitu. Ingat terbalik ya. Kalau yang ini dia di sini dia posisi hidup, di sini dia mati. Beda kalau timer yang ini untuk blower, dia kalau di sini posisi mati, di sini posisi hidup gitu, Pak. Nah untuk penyetelan lanjut, kita ke penyetelan ini. Kita bikin matic dulu ya. Ini kita bikin matic ke kiri semua. Udah ada nyala ya? Belum ya? Benar ya? Oke. Nah umpamanya gini, mana nih yang nyala? Oh timer, sorry. Biar nggak ganggu, kita matiin dulu. Yang ini intermittent ya. Dia hitungan timer. Jadi dia lagi mati. Nah hidup, di sini juga hidup. Ini nomor 3 nih. Nah gitu, kita matikan dulu biar dia nggak ganggu. Nah jadi ini kita setting gini Pak. Umpamanya suhu awal ayam ya, suhu atasnya ini selalu ada perbedaan ya. Jadi suhu atasnya dia 34, suhu bawahnya dia berapa nih? 29,6. Jadi dia kalau suhunya naik ke 34,5, nah blowernya akan nyala. Terus ketika suhunya turun sampai ke 29,6,
baru blower mati gitu Pak. Prinsipnya gitu. Nah, umpamanya nih batas bawahnya kejauhan ya, karena batas atasnya 34,5, batas bawahnya 29,6. Nah, untuk nyeting batas bawah atau batas atas dari sini. Jadi kalau untuk nyeting batas bawah, kalau kita pertama ini pencet ini agak lama yang kanan ya. Nah, kita udah gerak, mulai naikin kalau mau naik gitu. Ya, udah gerak gitu ya, langsung geser ke tombol yang satunya. Tadi batas atasnya 34, kita taruh batas bawahnya dia di 32,5 ya, taruhlah gitu. Nah, oke, settingnya seperti itu. Nah, taruh Kak. Nah, umpamanya nih 33 nih kurang tinggi gitu ya, mau nyeting batas atas. Jadi tinggal pencet yang bagian atas sekali, kelihatan, tinggal pijit lama. Nah, batas atas nih ketinggian 34 nih, udah kita naikin ya, yang pakai yang kanan. Kita geser ke sini selagi masih gerak gitu ya. Nah, gitu. Diamin settingannya, ngedip, lalu sudah kesimpan. Nah, contohnya gini, ini udah ke setting ya sama kita. Batas atas 34,5, batas bawah 32,5. Nah, kita umpamakan di kandang nih, suhunya naik ya, kita pegang aja sensornya gitu ya. Umpamanya nih lagi siang hari, suhunya naik. Nah, dia naik terus kan, tadi kita batas 34 ya. Berapa tadi, lupa sih. 34 ya. Nah, ini masih jalan, dia masih naik terus. Nah, kita coba satu dulu ya, biar nggak bingung ya Pak ya. Oke, sedikit lagi. Nah, 34,5 dia naik. Ini nyala ya indikatornya. Di sini juga nyala. Tandanya ada blower yang hidup. Di sini juga nyala nih blower 1. Kita kasih lampu aja indikatornya. Umpamanya ini lampu ini blower lah gitu. Nah, setelah itu kan blower nyala gitu. Simulasinya gitu kan ya. Jadi sini suhu turun lagi gitu. Umpamanya setelah blower nyala turun. Jadi kita turunin, kita akalin, masukin aja ke sini. Nah, udah masuk. Jadi umpamanya ini suhu turun lagi nih. Nah, dia 32,5 udah mati lagi gitu Pak, cepet banget ya responnya. Jadi seperti itu. Jadi tetap dikasih delay ya Pak, 1 derajat atau 1,5 ya, minimal 1 lah gitu. Nah, umpamanya kita prakteknya berbarengan ya gitu, coba lihat, berbarengan. Kalau di kandang kan pasti barengan ya, suhunya naik. Oke, kita pegang semua. Nah, ini kenanya nanti akan susul-susulan gitu. Karena ini yang ini lebih rendah kan. Dia 32, yang ini 32,5, ini 32,5, umpama ini 33,5. Jadi yang ini urutannya dari sini terus ke atas. Karena yang atas lebih tinggi pengaturan suhunya. Nah, dia sudah nyala satu. Nah, ini nyala. Oke. Nah, ya nanti ke 33,5 ya. Oke. Jadi yang mana yang nyampe gitu, dia akan eksekusi suhu. Nah, sedikit lagi. Agak susah juga ya kita naruh suhunya tinggi ya. Nggak apa-apa lah, biar kelihatan agak jelas ya kalau nah, dia nyala. Tinggal satu lagi. Kalau terlalu cepat juga bingung ngikutinnya ya. Coba ditiup Dut, biar lebih panas Dut. Nah, sip lah, nyampe lah ini. Jadi ingat ya, untuk sensor begini dia suhunya rendah. Jadi jangan dicoba-coba pakai api ya untuk naikin suhunya. Jadi perlahan aja, kalau nggak dipegang tangan ya ditiup gitu untuk ngetesnya seperti itu kalibrasinya. Jangan sampai dia kena panas berlebihan, soalnya dia bukan tipe K ya. Kekuatan suhunya dia rendah gitu. Dia masih di bawah 100 derajat lah gitu. Nah, nyampe juga 34,5 ya. Jadi di sini sudah nyala semua. Nah, katakanlah setelah nyala ini terus suhu kembali dingin gitu ya. Simulasinya kita tetap masukkan ke sini, ke si sensornya ini, masukkan ke air.
Nah, ini turun, menghitung turun dia tetap berurut gitu ya. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oh ya, satu lagi yang belum kita sampaikan, ini voltmeter Pak untuk ngetes voltase. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ngecek karena saya pakai listrik satu pas gitu. Untuk masing-masing kabel jalurnya nanti Bapak putar-putar aja lah, bebas kalau ini Pak. Ada 380-nya bisa ngecek masing-masing jalurnya, R, S sama T-nya bisa dicek satu-satu berapa voltasenya ya. Jadi sebelum ngecek nanti Bapak pastikan kalibrasi ini dia harus ada lurus di 0 ya, biar akurat gitu. Nah, oke, untuk fungsi sudah ya, mungkin balik lagi takut lupa, ini MCB utama. Ini MCB buat ke kontaktor. Jadi memang kalau mau ngoperasin alat ini dia memang harus hidup. Nah, ini MCB buat ke timer dan sensor suhu. Nah, yang ini untuk ke pompa. Yang ini sih jarang-jarang ya. Nah, ini blower 1, blower 2, blower 3, blower 4, blower 5. Oke, setelah itu kita jelasin cara pemasangannya. Cabut, bro. Nah, satu lagi, Pak. Jadi dia pada saat ini setelah mati lampu atau mau pindah ke genset atau apa ya, selalu matikan dulu ya. Matikan dulu semua. Nanti proses penyalaannya berurut satu-satu. Jadi nggak boleh sekaligus. Nggak boleh sekaligus dinyalakan semuanya. Jadi harus berurut satu-satu. Jadi untuk mencegah kebakaran pada kabel, terutama kabel induknya Pak ya. Nah, jadi untuk proses pemasangan, jadi di sini ada fan itu kipas ya. Karena kipas kan 3 pas, jadi ada dia plusnya aja yang dipakai 3 kabel. Jadi 3 kabel dari blower dari dinamo biasanya yang ditinggal yang nggak dipasang itu yang warna kuning ya, yang masaknya ya. Jadi selain itu dimasukkan ke sini 1 2 3. Ini fan 1, fan 2, fan 3, 4 sama 5. Nah, yang ini kita ada tulisan P ya, sorry agak kurang jelas Pak. Nah, ini di atas sudah saya tandain satu. Jadi ini P. Nah, di sini ada plus. Nah, plus ini tanda plus setrum ya. Kita cabut dulu aja ya. Bentar kita cabut. Nah, jadi seperti ini kalau sudah dipasang tutupnya ya. Jadi kembali pemasangan. Nah, ini 1 2 3 4 5 kipas. Nah, ini untuk tanda P ini pompa. Ini tanda plus ini nanti terhubung ke ini, udah coba tarik Bapak. Nah, ke termostat ini, panel termostat, panel kontrol. Nah, di sini juga ada tanda plus. Di tanda plus ada. Nah, ini tanda min sama juga ke sini, ke min juga ketemunya. Ada di sini angka 1 2 3 1 2 4 5, ketemu juga di sini di angka 1 2 4 5 ya. Jadi seperti itu Pak pemasangannya. Nah, terus untuk listrik juga masuknya kabel setrum yang 3 ke sini langsung ke MCB Pak. 1 2 3 nanti lewat jalur ini. Nah, lewat jalur ini ke sini, nanti keluar di sini. Nanti dari sini dibelokin ke sini. Nah, untuk masaknya sendiri ada di bawah sini, ada tembaga bus bar. Jadi tinggal dibuka kotak ini Pak. Jadi cara bukanya memang yang ini agak keras. Jadi ini paten banget kalau yang gede ini. Jadi agak ditekan ininya. Nah, kalau yang sebelah sini agak susah, nanti dicolok pakai obeng aja bisa Pak. Jadi yang penting ini ketekan sambil diangkat gitu. Nah gitu, tekan satu-satu gitu Pak. Oke, seperti itu. Jadi demikian panel kontrol dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaklum. Nah, sorry, ini ada satu lagi belum dipasangin ya. Jadi ini ada tiap-tiap ini ada pengaman juga biar nggak kepegang ya. Nah, jadi satu lagi memang umpama gini Pak, jadi umpama ada ini kerusakan, yang ini istilahnya cenderung gampang Pak untuk gembok. Jadi ada yang putih ini, ada yang putih. Nah, pijit yang putih itu, tarik. Nah, dia jadi terlepas dengan switchnya. Untuk terminalnya sendiri terpisah dia dengan switchnya.
Jadi gampang lah Bapak kalau mau servis-servis atau ada kerusakan atau apa. Nah, tinggal tekan aja, klik gitu. Ini ada pengaman tutup. Ini juga nanti kita pasangin pengamannya semua. Ini belum dipasang. Oke, sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.